think globally, act locally. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Untuk di sektor ini barangkali bagaimana kita mencoba mencegah hutan itu turun tadi. Ketika kegiatan-kegiatan konsensi, bagaimana kita konsensi-konsensi yang ada itu menjadi mengarah pada yang hijau. Indikator sawit hijau adalah yang ISPO misalnya. Bagaimana itu kita dorong bersama, kemudian tadi yang lainnya menjadi bagian yang harus kita terapkan. Itu kira-kira bagian hijau. Lanjut saja. Saya pikir ini sambil bisa nanti kita diskusikan. Kemudian selain itu bagaimana kita menanam untuk upaya tadi. Kita rusak, kita tanam, tapi paling tidak kita akan coba mengarah ke sana. Itu yang disebut dengan menuju tahap holism buat kita bersama, bagaimana kita coba menjaga keseimbangan itu menjadi bagian yang tidak terstruktur dari kita semua. Untuk sektor energi, lanjut saja saya pikir. Jadi ada 4 sektor yang kita bisa kerjakan Bapak Ibu. Tadi pertanian, hutan dan lahan, energi. Energi, kalau kita kerjakan itu sebagian, barangkali itu sebenarnya menyelesaikan tugas kita. Bapak Ibu, energi itu pengennya PLTS, PLTMH. Kalimantan Barat itu ada tadi 2031 desa, 99 kelurahan. Yang baru berlistrik PLN itu 1.592. Sisanya itu masih belum berlistrik PLN. 183-nya desa gelap gulita. Kemudian 182 itu listrik yang ya dibangun oleh kita, pemerintah barangkali. Kemudian 39 desa itu berlistrik PLTS dan LTSHE yang memang hanya bisa untuk ngecas HP saja barangkali begitu. Kemudian 140 desa berlistrik PLTS. Untuk di Kabupaten Kuburaya sudah oke semua Pak, tapi kok masih ada dua desa yang gelap gulita. Dan yang komunal ada 4 desa dan PLTS ada 3 desa. Data detail sudah kami sampaikan dengan Pak Peda di Kuburaya, mungkin nanti sambil kita koreksi untuk lokasi itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan limbah. Tadi yang sudah kita haruskan, bagian dari upaya kita bersama bagaimana mengelola limbah, kalau sederhananya itu. Ya, kalau ada Pak Sandai ada kan? Di lokasi PLTS, MCK dan komunal dan sebagainya. Itu bagian dari upaya kita. Jadi bagian dari kegiatan itu adalah bagian dari menuju hijau di sektor limbah. Hari ini barangkali banyak saudara kita yang masih buang MCK-nya di mana-mana begitu ya, kita arahkan ke sana. Odor ya istilahnya pada di kesehatan itu kan bagian dari upaya kita sebenarnya. Jadi artinya apa? Yang kita kerjakan itu bagian melakukan upaya sanitasi dasar buat masyarakat kita, kemudian menjadi hijau, ya lingkungan menjadi lebih baik begitu tadi. Karena bagaimanapun upaya kita yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang secara sistematis menjadi bagian juga tupoksi kita di masing-masing OPD. Sehingga kemudian apa yang kami sebutkan tadi Pak Bupati, itu tidak merasa kawan-kawan di pertanian itu melakukan hal baru, tetapi bagaimana meningkatkan produktivitas itu menjadi kinerja kita bersama, kemudian bagaimana melayani masyarakat untuk tidak membuang sampah, membuang MCK-nya di lingkungan saja, itu kan bagian upaya kita yang harus kita selamatkan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari hijau tadi, dari sektor industri yang tidak mencemari. Hutan yang perkebunan yang memiliki sertifikat ISPO sehingga kemudian kita tidak terlalu diributkan dengan menjawab isu-isu internasional terkait dengan itu, dengan deforestasi dan degradasi, sehingga kemudian itu menjadi PR tersendiri buat kita bersama bagaimana mewujudkan pembangunan yang ternyata tadi kita sebutkan bahwa Kalimantan Barat itu 3 besarnya itu dari sumber yang berbasis sumber daya alam. Sehingga kemudian tadi pertanian berkelanjutan, pembangunan pertambangan berkelanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kita bersama. Saya kira demikian Pak Moderator, mohon izin nanti barangkali bisa dilanjutkan dengan diskusi untuk informasi yang lebih dalam. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarto, tepuk tangan untuk Pak Sunarto yang telah memaparkan secara komprehensif bagaimana kesiapan Pemprov ya, baik secara regulasi maupun secara konsep perencanaan yang intinya menjawab semua keraguan ya
dari siapapun ya bahwa Pemprov bersinergi sangat erat dengan nasional ya di 4 sektor dalam konteks penurunan emisi, baik itu di sektor pertanian yang tadi menjadi warna penggerak ekonomi Kalbar, baik pertanian dalam konteks pangan dan terutama saya kira kalau dalam konteks NDC ini yang sekarang sangat diperhatikan betul oleh dunia, yaitu mengenai pemanfaatan kawasan atau pelepasan kawasan untuk kegiatan pembangunan perkebunan sawit yang memang kali ini tentu sudah ada jawabannya ya, yaitu kita punya instrumen ISPO. Ya, mudah-mudahan kalau ISPO ini kita bisa intensifkan lewat mitigasi berbagai pihak. Saya kira Kalbar selain tentu sektor pertanian pangan tadi yang Pak Bupati menggambarkan dengan sangat detail ya bagaimana itu dilakukan di Kuburaya, dan juga kali ini dengan pertambangan yang didorong kepada konsep pertambangan berkelanjutan dan energi ya, EBT ini dengan mengcover 153 desa yang masih gelap nih. Mudah-mudahan kita masih punya banyak potensi yang memanfaatkan biomas dari limbah-limbah sawit ya, dari limbah perkebunan sawit itu saat ini saya kira sedang intens mitigasi oleh Kementerian SDM ya. Bagaimana limbah-limbah tadi itu bukan dibuang ya, bukan dibuang zero waste tapi bisa dimanfaatkan sekaligus dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan energi untuk cahaya maupun untuk menggerakkan mesin-mesin ya. Dan yang nggak kalah penting tadi ada potensi yang cukup besar nih limbah ya, limbah rumah tangga dengan R3-nya maupun tentu kemungkinan pemanfaatannya sepertinya sudah dimulai di kota itu kemarin ya, memanfaatkan limbah sampah untuk sumber listrik ya. Dan mudah-mudahan ini bisa didorong dengan demikian ini menjadi sebuah gambaran ya Kalbar secara keseluruhan, secara konsep maupun secara regulasi dan demikian juga dengan kabupaten dalam posisi ya inline dengan apa yang menjadi harapan dunia ya, harapan nasional, presiden maupun kita semua sebagai warga yang ingin perubahan iklim ini kita bisa berkontribusi positif. Baiklah, saya kira kita sampai pada ujung sesi terakhir di pagi ini, yaitu ikon dari acara ini, yaitu kita ingin tahu bagaimana detailnya ya proyek Window B ini yang hari ini diluncurkan oleh Pak Gubernur tadi sebagai kelanjutan proyek sebelumnya ya, Window A yang telah sukses diselenggarakan di Kalbar ini dengan dukungan UNDP selama lebih kurang setahun ya, setahun, dan kali ini karena suksesnya kita diberikan penghargaan untuk melanjutkannya lagi dengan proyek B di Kuburaya dengan durasi yang lebih panjang dan dengan dana yang lebih besar. Mudah-mudahan lewat mitigasi yang sekarang ini kita punya energi yang lebih besar lagi untuk bisa mendapatkan dukungan dari UNDP dan saya kira dunia untuk menerapkannya di seluruh 14 kabupaten kota ya. Saya kira dengan demikian kita tentu menegaskan kembali komitmen Kalbar lintas sektor ya, pertanian, kehutanan dan tadi kehutanan dan gambut ya, energi dan tentu berkaitan dengan limbah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Silakan kepada Kadis LHK ya, di LHK Provinsi Kalbar yang diwakili oleh Bu Lasmi untuk menyampaikan waktunya. Silakan Bu. Terima kasih waktu yang dan kesempatan yang diberikan oleh moderator. Mohon izin Bapak Bupati, permintaan maaf dari Pak Kadis karena beliau ada kegiatan lain Pak. Jadi kami ditugaskan untuk menyampaikan mengenai ringkasan program Window B Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dari tadi paparan dari dan arahan dan masukan dari Bapak Bupati dan
Bapak Kepala Bapeda, itu pada intinya menuju mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat. Begitu pula program Window B ini yaitu mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintah. Misinya salah satunya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Outcome yang akan dihasilkan adalah meningkatkan perekonomian masyarakat yang merata dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Jadi kegiatan program Window B ini diharapkan semua visi, misi, dan outcome Gubernur Kalimantan Barat akan tercapai. Lanjut. Di sini kami mengulas kembali Pak latar belakang kenapa Window B ini dilaksanakan. Latar belakangnya seperti kita ketahui pada sejak tahun 2012 bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengikuti inisiatif global dalam mengurangi emisi dari reforestasi dan degradasi hutan. Kemudian komitmen itu dituangkan dalam dokumen SRAP RED Plus dan pemerintah daerah Kalimantan Barat juga membentuk kelompok kerja RED D Plus untuk mengkoordinir implementasi RED Plus di Kalimantan Barat. Kemudian pemerintah Kalbar juga berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dengan menjadi anggota dari Governor Climate Force GCF dan Task Force. GCF-TF merupakan aliansi gubernur sedunia menghadapi perubahan iklim. Kemudian yang dikemukakan oleh Bapak Moderator bahwa program Window B ini merupakan kelanjutan dari program Window E yang dimana menggunakan dana sebesar 400.000 US dollar yang dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai dengan Desember 2020. Pada tahun 2020 ini kemarin UNDP juga membuka Window B untuk melaksanakan strategi daerah yang telah disusun di dalam program Window E. Pada tahun yang sama juga pemerintah Kalbar juga mengikuti kompetisi proposal Window B. Jadi bersama Pokja RED dan Yayasan IDH menyusun proposal dan alhamdulillah proposal Kalbar dari 7 proposal yang lolos berdasarkan hasil seleksi dari 35 proposal dari 35 negara bagian atau anggota dari GCF-TF. Lanjut. Di sini kami juga menyampaikan informasi program Window B. Jadi program ini berjudul implementasi model yurisdiksi di Kuburaya dalam memastikan kontribusi daerah untuk RED Plus dan NDC nasional. Lokasi program Bapak Bupati Kabupaten Kuburaya, waktu durasinya 24 bulan, yaitu dari tanggal 30 Mei 2021 sampai 30 Mei 2023. Di sini kami agak keterlambatan Pak dalam hal ini. Baru sekarang ini kami launching program Window B ini. Kemudian pendonornya yaitu UNDP. Jumlah pendanaan itu sangat 3 kali lipat atau 4 kali lipat, yaitu 1.426.491 US dollar. Lebih besar dari 4 kali dari Window A. Implementernya yaitu Yayasan Inisiatif Dagang Hijau dan Pemprov Kalbar melalui Pokja RED Plus Kalbar. Kemudian ada beberapa tujuan dalam program Window B, yaitu tujuan khususnya memperkuat model yurisdiksi dan kapasitas Pokja provinsi dan kabupaten, kemudian mendorong adopsi skala luas pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan. Output program yang diharapkan adalah plafon
di level provinsi, kabupaten, landscape atau proyek yang terhubung dalam MRV. Kemudian solusi pendanaan jangka panjang untuk RED+. Kemudian perlindungan dan rehabilitasi mangrove dan gambut, adopsi praktik pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Kegiatan yang akan dilakukan pada tujuan pertama yaitu pelatihan untuk Pokja RED+ dan Pokja PPI Kuburaya, membangun SOP untuk Pokja RED+ dan Pokja PPI Kuburaya, pelaksanaan MRV tahunan untuk level provinsi dan Kuburaya, mengoneksikan antara Pokja RED+ dengan Pokja PPI dan proyek di tingkat landscape, operasionalisasi Pokja RED+, memperkuat kerangka regulasi untuk RED+. Lanjut. Untuk tujuan kedua yaitu solusi pendanaan jangka panjang untuk REDD, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu membangun special purpose SPV di level landscape, fasilitasi bisnis matching dengan grand investor, membangun portofolio investasi hijau di Kabupaten Kuburaya, memperkuat kapasitas pengelolaan usaha di hutan desa, di mana desanya itu ada 5 desa, Pak. Membangun proposal untuk GCF dan RBP. Untuk tujuan ketiga, perlindungan dan rehabilitasi mangrove dan gambut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah perlindungan dan rehabilitasi dengan crowdfunding dengan sektor swasta, yaitu akan dilaksanakan seluas 2.500 hektar, meningkatkan kapasitas KPH Kuburaya dalam MRV dan perlindungan hutan. Kemudian tujuan keempat, adopsi praktek pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu mendorong sertifikat tanda daftar budidaya untuk 1.000 petani mandiri di Kuburaya, membangun organisasi tani, meningkatkan kapasitas 1.000 petani mandiri. 4. Meningkatkan dukungan swasta untuk perkebunan berkelanjutan. 5. Mengkoordinasikan perusahaan perkebunan untuk pengelolaan berkelanjutan dan monitoring capaian. Kemudian tata waktu pelaksanaan itu ya dibagi ada 8 kuartal, Pak. Pada tahun 2021 itu ada 4 kuartal, tahun 2022 itu 4 kuartal. Kemudian tujuan pertama, plafon di level provinsi, kabupaten, landscape proyek terhubung dengan MRV, yaitu kegiatannya peningkatan kapasitas untuk Pokja PPI Komplek Kuburaya akan dilaksanakan pada kuartal kedua tahun 2021 dan kuartal kelima tahun 2022. Membangun SOP untuk Pokja PPI Komplek Kuburaya direncanakan pada kuartal 1 dan kuartal 2 pada tahun 2021. Untuk monitoring tahunan penurunan emisi Kuburaya akan dilaksanakan pada kuartal keempat tahun 2021 dan kuartal ke-8 pada tahun 2022 dan 2023. Membangun SOP untuk Pokja RED EDD plus Kalbar akan dilaksanakan pada kuartal 1, kuartal 2 pada tahun 2021. Kemudian pengoneksian antara Pokja RED EDD dengan Pokja PPI dan proyek di tingkat landscape akan dilaksanakan pada kuartal 1, kuartal 3, kuartal 5, dan kuartal 7. Untuk operasional Pokja RED E plus Kalbar, MRP, SIS, komunikasi, sinkronisasi file, diseminasi, replikasi, dan pelatihan untuk KPH akan dilaksanakan pada kuartal 1 sampai kuartal 8 dan akan dilaksanakan selama lebih 3 tahun, 2 tahun lebih
Kemudian penguatan kerangka regulasi untuk RED Plus itu akan dilaksanakan dari kuartal 2 sampai kuartal 6. Untuk output 2, solusi pendanaan jangka panjang untuk RED Plus ini, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu 1. Membangun SPV di tingkat landscape Kuburaya, fasilitasi bisnis matching dengan investor atau donor, kemudian 3. Membangun portofolio investasi di Kuburaya, kemudian memperkuat kapasitas pengelolaan usaha di hutan desa, yaitu sebanyak 5 desa. 5. Membangun proposal untuk GCF dan RBP yang akan dilaksanakan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Untuk output ketiga, kegiatan perlindungan dan rehabilitasi mangrove dan gambut, ada 2 kegiatan yang akan dilaksanakan. Pertama, perlindungan dan rehabilitasi dengan confounding dengan sektor swasta seluas 2.500 hektar yang akan dilaksanakan pada kuartal 2 sampai kuartal 8. 2. Meningkatkan kapasitas KPH Kuburaya dalam RNV dan perlindungan hutan akan dilaksanakan pada kuartal 1 sampai kuartal 8. Kemudian output keempat yaitu adopsi praktek pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Ada 5 kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu 1. Mendorong STDB untuk 1.000 petani mandiri, membangun organisasi tani yang akan dilaksanakan kuartal 5 dan kuartal 8 sampai 8. Kemudian 3. Meningkatkan kapasitas 1.000 petani mandiri yang akan dilaksanakan tahun 2021 sampai tahun 2023. Kemudian mengkoordinasikan perusahaan perkebunan untuk pengelolaan berkelanjutan akan dilaksanakan pada kuartal 4 tahun 2021 dan kuartal 8 pada tahun 2022. Demikian Pak paparan yang akan sampai sampaikan mengenai informasi kegiatan Window B. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh Ibu Lasmi. Bapak Ibu sekalian yang ada di floor hall Kuburaya Resort dan seluruh para peserta daring yang masih setia mengikuti acara pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan semua seluruh pemateri panel mulai dari Dirjen Perubahan Iklim yang diwakili oleh Bapak Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca, kemudian Pak Bupati, Kepala Bapeda, serta tadi Ibu Lasmi mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggambarkan secara gamblang ya bagaimana itu proyek Window B yang telah disetujui pendanaannya. Saya hitung tadi itu hampir 20 miliar ya, 1,4 juta US dollar. Ini angka yang tentu tidak kecil, apalagi ini harus diserap dalam waktu 24 bulan ya. Saya kira yang menarik di ujung dari paparan Bu Lasmi ini dan menjadi bagian daripada output program ini ya, yaitu adanya kesinambungan mitigasi, yaitu untuk solusi pendanaan jangka panjang. Ya, supaya reducing emission, deforestation, decomposition of gambut ini di Kalimantan Barat ini bisa terus kita gaungkan dan mendapatkan dukungan ya dari lembaga dunia UNDP, karena memang seharusnya demikian, karena kita memiliki segalanya di Kalbar ini ya, sebagai salah satu Heart of Borneo, paru-paru dunia, dengan kontribusi tutupan hutan yang cukup besar. Saya punya angka di sini, tutupan hutan bukan hanya di kawasan hutan, tapi juga tutupan sekitar 2,3 juta juga ya, dari 7, sekian juta tutupan hutan yang berada di areal APL.
Dan tentu saja dalam konteks yang kita bahas saat ini, inilah yang sebenarnya debatable ya. Apakah kita akan mengarah kepada pertanian dalam konteks yang selama ini bertahun-tahun kita kerjakan ya, yaitu dibersihkan, tinggal diganti, diolah, lalu diganti tanaman, atau kali ini dihadirkan satu paradigma bahwa hutan atau bukan hanya di kawasan hutan, tapi hutan yang ada di APL sekalipun lewat pendekatan Project B ini diperkenalkan beragam mitigasi ya untuk bisa menghasilkan value ya dalam rangka menjawab kebutuhan dalam rangka pertumbuhan ekonomi maupun esensinya adalah kesejahteraan ekonomi. Bahkan di sini disinggung juga oleh Project B ini mengawal bagaimana sawit yang nyatanya oleh pemerintah dan negara ini telah diberikan ruang untuk memanfaatkan lahan yang sebelumnya mungkin sebagian dari kawasan hutan produksi konversi ya yang disetujui ya dan sekarang memang nyatanya sudah mendapatkan perizinan yang legal. Ini karena porsi perkebunan rakyat sawit ini cukup besar ya secara nasional, bahkan termasuk Kalbar itu lebih kurang 43%. Kita mendorong supaya tadi dengan Ketua Bapeda disebutkan itu tidak dijawab dengan menambah lagi, ya, menambah lagi membuka lahan, ya. Tapi cukuplah dari yang ada ini dengan meningkatkan produktivitas dan supaya nanti produktivitasnya laku, karena pasar sekarang sedang bicara mengenai katakanlah tema pembangunan berkelanjutan dan tracking yang sedemikian rumitnya. Maka tentu jawabannya adalah ada mitigasi supaya para kebun-kebun plasma tadi itu bisa menerapkan standar ISPO, ya, Sustainable Palm Oil. Salah satunya tentu lewat instrumen penerapan STDB, ya, karena salah satu instrumen penting yang menjadi landasan sebuah kebun itu bisa memenuhi syarat untuk bisa diakui dalam konteks sertifikasi. Itu berkaitan dengan pengakuan terhadap ALSH. Dan ALSH itu tentu saja harus berada di kawasan APL. Ya. Kalau di kawasan hutan kali ini masih ada ruang untuk mitigasinya, ya diatur sedemikian rupa. Ya. Sehingga kalau memang betul-betul itu kawasan lindung, ya ada rumusnya juga. Ya. Tapi kalau itu masih di kawasan hutan produksi konversi, juga mudah-mudahan lebih ringan ininya persoalannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu sedikit, sebenarnya waktunya sudah habis, dihabiskan untuk paparan panel. Saya tadi tidak mau menghentikannya karena memang isinya menarik semua dan saya pikir ini penting untuk diketahui sebagaimana tujuan daripada acara ini, untuk dikenal lebih mendalam bagaimana konsep emisi gas rumah kaca ya, yang menjadi komitmen dunia dan nasional serta Pemprov serta Kabupaten di Kalbar ini dalam konteks kita ingin berkontribusi sebagai warga dunia untuk mencegah perubahan iklim ya, yang tadi tentu harus kita kerjakan bersama-sama. Saya ingin memberi tambahan waktu maksimal mungkin 15 menit barangkali kepada sesi pertanya jawab. Saya persilahkan dulu di floor di sini. Kalau bisa disampaikan secara singkat ya Pak ya. Tolong panitia diberikan mikrofonnya kepada penanya yang di ujung belakang. Sampaikan secara singkat Pak, karena kita tidak mungkin lagi memberikan penjelasan. Ditujukan kepada siapa, sambil diperkenalkan. Tolong siap-siap juga mungkin dari peserta yang daring, kita beri kesempatan. Dan sebelumnya mohon izin tadi Pak Saiful Anwar ya, Direktur Inventarisasi, karena ada acara, beliau meninggalkan tempat ini, Pak Bupati. Namun demikian beliau menugaskan penggantinya nih Pak Fahru Rozi. Pak Fahru Rozi hadir ya, Pak. Mohon saya ingin menyapa Pak Fahru Rozi, apakah hadir di daring untuk menyimak diskusi kita pada siang hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Imanul Huda dari Yayasan PRCF Indonesia. Pertanyaan saya sampaikan kepada teman-teman di Dirjen Perubahan Iklim. Terkait dengan kontribusi hutan desa atau pertanahan sosial terhadap NDC ini.
beberapa hutan desa Indonesia ini memang melalui skema voluntary carbon market telah mengembangkan program untuk mendukung pengelolaan hutan desa. Salah satunya ini di hutan desa di Nangalauk di Kabupaten Kapasulu, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu mekanisme konservasi komunitas yang berkelanjutan telah menerima dukungan pembiayaan selama 25 tahun untuk pengelolaan hutan desa dengan standar Plan PIPO. Dalam program ini penyedia dana tidak memanfaatkan karbon yang dihasilkan setiap tahun atau selama program, tetapi telah dipensiunkan dan siap diserahkan kepada negara untuk NDC. Saya sudah sering bertanya beberapa kali ke teman-teman KLHK, tapi tidak ada kepastian jawaban. Artinya pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme penyerahan kredit karbon ini bisa dilakukan kepada negara. Kedua, apakah program-program seperti ini masih bisa diteruskan karena ada edaran dari Menteri dan Dirjen PSKL untuk terhadap program-program seperti ini bagi pemegang hak di perhutanan sosial. Mungkin itu Pak yang perlu ditanggapi. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang tajam, menarik, karena lalu mengambil kasus di hutan desa ya, yang terkait dengan karbon ini. Pak Fahru Rozi, apakah masih standby di monitor Pak dari Dirjen Perubahan Iklim? Atau yang mewakili Pak Direktur Saiful Anwar ini? Oke, sambil menunggu beliau merespon pertanyaan ini, saya buka dulu pertanyaan berikutnya, silakan. Di depan, panitia, mic diarahkan ke depan, meja depan. Saya pikir sambil menunggu Jakarta, kalau misalnya tidak direspon, mungkin saya minta bantuan dari Kadis LHK ya Bu, untuk menanggapi barangkali ada hal yang bisa disampaikan nanti. Andai kata dari Jakarta tidak terhubung ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Nama saya Dana Suswati dari Fakultas Pertanian. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menyeimbangkan upaya mitigasi perubahan iklim emisi CO2 dengan peningkatan produksi pertanian. Nah, kemudian untuk Bapak Bupati Kuburaya, mungkin apakah di Kabupaten Kuburaya sudah ada model yang diimplementasikan untuk pengelolaan lahan gambut dalam mengurangi emisi CO2 untuk tanaman pangan, hortikultura ataupun perkebunan? Itu Pak, terima kasih. Ya, saya kira, maaf tadi kurang jelas Ibu dengan Ibu. Bu Dena Suswati, Fakultas Pertanian Untan Pak. Oke ya, Fakultas Pertanian. Saya kira nanti pertanyaan kedua ini dengan Pak Bupati ya, lebih pas nanti. Ada lagi yang ketiga barangkali dari floor? Kalau tidak ada saya tawarkan di Zoom. Mungkin kamera bisa diarahkan. Di Zoom apakah ada yang bertanya? Untuk menghemat waktu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya persilakan Ibu Lasmi ya terkait dengan pertanyaan apa namanya tadi? Mengenai desa ya, yang berhubungan dengan apa tadi? Hutan desa ya yang ada di Kapasulu ya. Bagaimana mekanisme hibah yang bisa didapatkan. Suaranya agak, maaf, suaranya tadi agak pecah nih. Terima kasih Pak Imanul Huda ya. Jadi mengenai mekanisme bantuan untuk hutan desa, mungkin ini ada kaitan dengan perhutanan sosial ya Pak, mengenai itu. Jadi mungkin mengenai mekanisme ini belum mengenai mekanisme bantuan ini Pak, kami untuk
yang pastinya belum ada ketetapan yang ditentukan. Mungkin nanti kami akan bertanya kepada teman-teman dari perhutanan sosial, mungkin ada hubungan kaitan dengan perhutanan sosial, bagaimana perhutanan desa ini dalam hal penerimaan ini ya, emisi gas rumah kaca. Begitu Pak Immanuel Huda. Ya mohon maaf Pak Immanuel, mungkin memang tidak sempurna informasi yang bisa diberikan. Memang yang harus tepat menjawab ini dari Direktorat Investasi Gas Rumah Kaca, karena yang Bapak tanyakan dalam konteks hibah untuk emisi karbon ini, pengurangan emisi karbon ini harusnya mereka yang bisa menyampaikan mengenai perkembangan regulasi yang terakhir kan. Siapa tahu nanti dalam perjalanan ini ada yang nyaut dari daring ya. Berikutnya saya beri kesempatan ke Pak Bupati atas pertanyaan dari rekan kita di Fakultas Pertanian menyangkut keseimbangan dari dua hal ya, pertanian dan konteksnya di sini dalam konteks lingkungan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan skema untuk di gambut ya, yang di Kuburaya. Sebetulnya saya sederhanakan bahwa secara alamiah memang masyarakat itu kan sudah mengolah semua, baik itu horti maupun pangan. Ya, kita tinggal membuat bagaimana menavigasi masyarakat agar dalam melakukannya ini lebih bisa untuk membuat mitigasi-mitigasi terhadap karhutla, kemudian juga langkah-langkah yang produktif, artinya ada upaya untuk memperkuat pasar, karena bagaimanapun rumusnya sederhana kan. Orang akan terangsang, orang akan bersemangat untuk membuka areal dan juga sekaligus menjaga berkeselanjutannya apabila ada jaminan yang memberikan bahwa tidak hanya kita disuruh nanam, didorong, tapi setelah itu kita tidak bisa punya jaminan pasar dan sebagainya. Mata rantainya bagaimana mulai dari hulu sampai hilirnya. Jadi memang kita dari mulai pertanian pangan sampai horti juga memang itu sudah dibuat dalam banyak skema, apalagi ditambah dengan banyaknya intervensi program dari berbagai pihak, termasuk kementerian, termasuk BRG yang BRGM, kemudian juga dari berbagai intervensi dari semua peran-peran yang bisa kita perkuat. Tapi skemanya intinya juga melakukan kepungan bersama-sama swasta yang ada, dan pemerintah berusaha, pemerintah kabupaten terutama, ini berusaha mencari model yang kira-kira itu sangat bisa diupayakan agar bisa membangun kemandirian pangan desanya dulu, yang paling penting, agar tidak terlalu bergantung kepada sumber dari luar. Nah, karena prinsip pertahanan kemandirian pangan itu yang kita paling utamakan. Napasnya di Kuburaya, kita berupaya, kita yakini bahwa peningkatan kehidupan itu apabila basis standar kemandirian pangannya dalam arti luas, tapi ya tidak hanya padi, ya maksudnya dalam arti semuanya itu bisa kita perkuat, tidak tergantung dari luar daerah. Tentu impor gitu kan, karena di situ perputaran juga perputaran sirkulasi perdagangan, perputaran ekonomi juga akan berpengaruh di desa-desa. Dengan sendirinya cerita soal bagaimana mengawal semua area, ini kan ceritanya supaya tidak mengawang-awang, ini kan kita mendarat ya, bagaimana masyarakat itu secara alamiah, tiap rumah tangga itu dia paham bahwa kalau dia melangsungkan sesuatu yang berkelanjutan dan terjaga sumber daya air, terjaga semuanya, itu berarti
mereka akan hidupnya akan lebih merasa berkualitas, dan kita tinggal memperkuat bagaimana upaya untuk bisa kualitas kesehatannya juga ada di situ. Jadi sebenarnya ini sebenarnya multisektor juga yang akan ada di situ. Kemudian upaya-upaya untuk mengedukasinya. Nah, tentu langkah-langkah yang kita lakukan juga sampai kepada hal-hal yang tadi saya sampaikan, bahwa ini harus ada penguatan literasi terkait penguatan lokal juga, terkait dengan hal-hal yang menyangkut gambut misalnya. Dan sekarang sudah dimulai memang teman-teman guru ini sudah mulai memasukkan muatan lokal untuk materi atau tematik terhadap gambut ini. Karena kalau tidak, ini kurang mengakar. Nah, dari mulai anak-anak lah kita sudah bangun persepsi, sehingga akan jauh lebih kuat apabila justru malah ini menjadi diskusi di tiap rumah tangganya. Itu yang jauh lebih efektif sebenarnya. Saya agak sedikit langsung ke arah membawa mendarat saja supaya tidak terlalu karena memang kita kan mungkin bicara ini kan mungkin tadi terkait juga apa yang mau jadi kompensasi dan sebagainya, tapi mungkin karena berkaitan ini dengan bagaimana kita dari sisi per desa tadi, maka kita penguatannya adalah tata kelola desa juga. Jadi soal status desa sebetulnya ini hanya soal data dan hanya soal problem bagaimana kita punya perencanaan di desa-desa. Karena itu status desa tertinggal sekalipun, meskipun dia di kawasan gambut dan sebagainya, tidak berarti dari sisi perputaran ekonomi masyarakat itu jauh lebih rendah dibandingkan desa yang berkembang atau yang bahkan mandiri. Artinya desa yang tertinggal sekalipun, tapi produktivitas masyarakatnya cukup tinggi dan hasil produksi daripada ekonomi rumah tangganya cukup ini terbukti. Artinya tidak kemungkinan ini terkait akses saja, akses transportasi, akses listrik, akses, dan ini menyangkut posisi, lokasi, dan sebagainya. Makanya sistem data berbasis geospasial ini sudah memang wajib saya kira mengarah ke depan, dan disinilah yang dibutuhkan bahkan oleh setiap daerah, ya, setiap kabupaten dan provinsi, dan itu akan membuat kita jauh lebih efektif dalam kerja-kerja melipat ruang dan waktu, dan juga jauh lebih bisa langsung mengarah pada tiap-tiap rumah tangga tadi. Karena pada akhirnya yang semua dibicarakan itu adalah kualitas hidup tiap rumah tangga, yang mana semuanya akan menjadi langkah-langkah untuk membuat sumber-sumber dari penghidupan mereka juga ada di sekitarnya, sehingga dia juga tahu bagaimana menjaganya, merawatnya, dan otomatis secara terukur kita yakin kualitas daripada upaya untuk terhadap pembangunan rendah karbon, ya, semua narasi terhadap ini semua dengan sendirinya akan dikejar ke sana. Jadi langkah-langkahnya memang sudah harus lebih dilakukan dengan sistem data yang sekarang juga kita coba perjuangkan dan sedang berproses. Mudah-mudahan ya semua hasil-hasil dari berbagai kelembagaan yang sudah disepakati, semua komitmen, semua regulasi, semua tematik-tematik yang kita satu padukan, ini akan bisa selesai di awal 2022, karena sekarang sedang kita perlu lakukan, ya, sehingga semua berbasis by name, by address, by koordinat, dan info, dan sebagainya, sehingga ini akan jauh lebih efektif. Kita sudah langsung mendarat saja ke hal-hal yang menyangkut sesuatu yang memang langsung kepada masyarakat, kemudian langsung kepada apa yang ada di sekitarnya, kemudian juga terukurnya bisa kita
lihat, dampaknya juga bisa kita ukur secara langsung. Sehingga semua itu pada akhirnya ketika harus diukur dengan tadi target capaian kita dalam komitmen REDD ini pun saya kira dengan sendirinya akan lebih jauh lebih efektif. Kalau pola-pola yang sudah ada pun sekarang misalnya kerangka-kerangka yang sudah dibuat teman-teman semua dari pemerintah Kuburaya bersama semua lembaga-lembaga yang kita membentuk arah untuk percepatan itu, saya kira ini tinggal kita menghimpun semua, dan kalau langkah-langkah untuk memperkuat salah satunya dari karena pertanian ini yang kita anggap dalam arti luas ya, masuk perikanan dan peternakan semuanya, ini termasuk kebun rakyat. Sawit sendiri memang karena kita yang memang sudah ada, ya tinggal kita mengimbangi bagaimana agar itu semua jangan sampai kemudian masyarakatnya tidak ada keseimbangan di situ, dan pada akhirnya ya skema seperti STDW itu sudah skema rutin yang memang sudah secara regulasi sudah berjalan. Nah, sekarang kita mengejar upaya untuk memang harus banyak inovasi, harus memang dengan langkah-langkah yang lebih banyak bisa mengejar upaya-upaya untuk mengakses upaya pasar, mengakses semua, dan mitra-mitra juga yang bisa mengakses langsung ke desa-desa dan ke setiap rumah tangga, sehingga pada akhirnya setiap yang dilakukan itu juga akan membuat percepatan-percepatan dengan sendirinya. Kita yakin itu. Jadi contoh, kalau kita sekarang tanya misalnya di berbagai daerah berapa yang nanam kelapa hibrida di situ dan juga berapa jahe di situ, kopi, pasti jawabannya semuanya belum ada yang betul-betul semuanya, ya kan? Karena kita tidak tahu di desa A ini siapa saja yang nanam kopi, berapa pokok kopinya, dan kelapanya pun berapa batang kelapa. Karena kalau orang kampung kan udah hafal, kalau 7 baris itu berarti sekian kalikan sekian. Berapa pohonnya, pohon yang sudah usia sekian tahun itu sudah tahuan, sehingga nanti proses peremajaan dan sebagainya sudah dengan sendirinya ini sudah yang menjadi gula, yang menjadi ini. Jadi produk hal-hal inilah yang maksud saya adalah harus dengan berbasis sistem data yang tidak hanya agregat. Kalau agregat kan hanya akibat, hanya menghitung apa yang dilakukan, kemudian hanya untuk sebagai basis kita menganalisa. Tapi kalau itu kita gunakan, itu tidak akan bisa untuk menjadi sandaran kita menggerakkan secara lebih cepat. Dan ini saya sampaikan hal-hal yang mendarat saja, yang sifatnya langsung dalam apa yang dirasakan, apa yang diharapkan, dan ekspektasi di masyarakat kita. Karena apapun yang kita kerjakan, tentu harus kita tersambung dengan ekspektasi yang ada di masyarakat kita. Jadi biar kita tidak berimajinasi dengan hal yang belum tentu itu menjadi suasana batin dan ekspektasi yang ada di masyarakat kita. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil keseimbangan, karena prinsipnya pun akhirnya yang dikejar ini keseimbangan. Cerita soal yang udah terlanjur, perkebunan dan sebagainya, dan ancaman ini itu. Karena kami kan tidak bisa bicara kehutanan nih, makanya saya dari awal bicaranya juga agak hati-hati, takut nanti agak kelebihan, nanti dibilang, oh ini tidak punya kewenangan kehutanan. Jadi saya juga ngomongnya tadi agak sedikit jaga-jaga juga, takut nanti kita telajak-lajak kalau orang kan. Nah, karena kabupaten kan tidak ada kewenangan di situ, sehingga kami hanya bisa bicara bagaimana agar mengarahkan bahwa isu-isu ini dengan sendirinya akan dijaga. Di Kuburaya memang kita berusaha membangun berusaha
bagaimana masyarakat itu dengan sendirinya tahu bahwa kondisi baik itu gambut maupun yang tegakan-tegakan itu perlu dikawal. Nah, memang menumbuhkan kesadaran sendiri itu tidak mudah. Nah, seperti contohnya di tahun 2012 ada APL yang kami tetapkan menjadi kawasan hutan di Padu 4 walaupun itu hanya 700 hektar. Ya, tapi tentu satu hal yang mungkin dengan maksud sebenarnya tidak lain memberikan contoh dan memberikan satu model atau satu kesadaran kolektif kepada masyarakat. Tujuannya supaya memahami bahwa kita perlu jaga supaya tidak mematikan masa depan sumber air yang ada di situ, karena kita anggap itu akan menjadi prospek nantinya sekian puluh tahun ke depan menjadi basis sumber pangan yang akan diandalkan, ya, karena mengingat kita sadar Kuburaya ini daerah hinterland kota yang lama-kelamaan area di Kakap, area di Sungai Raya, area di Ambawang Niken akan penuh juga nantinya, ya kan? Dan ini sudah kita harus lihat bahwa mana yang kayak balon kan, ini kempes, mana yang harus kita siapkan untuk cadangan kawasan pangan yang memang betul-betul benar-benar bisa menjaga dalam waktu yang sangat panjang. Nah, jadi itu sebenarnya ingin mengajak masyarakat berpikir visioner ketika itu, supaya dia tahu bahwa kenapa sih ini dilakukan. Kalau mau cari muka dengan masyarakat ya enggak juga, karena enggak ada juga yang dicari ininya, tapi karena kita ingin masyarakat itu punya visi juga, paham, dan di situ kesempatan kita memberikan pemahaman, karena selain area padi di situ juga dia mengalir ke terusnya ke Nipah Panjang, ke ini ada area-area untuk horti dan sebagainya yang harus terjaga untuk waktu yang cukup panjang. Nah, kadang-kadang kita harus buat langkah yang sifatnya tidak biasa, karena supaya sedikit menyentak kesadaran masyarakat di daerah itu dan budaya. Karena Batu Ampar kan terkenal sebagai daerah antah berantah lah soal masalah kayu, masalah hutan kan. Jadi biar stigmanya pun berubah gitu. Kalau dulu Batu Ampar kan terkenal tempat duit, tempat apa soal masalah ini semua sudah paham di situ tempat ininya. Nah, kita rubah menjadi pusat. Paling tidak maksud kita adalah ada keyakinan satu waktu ada migrasi pergeseran penduduk itu bisa memperkuat, dan ini maksud saya contohkan saja. Cerita itu tuh sebetulnya ada hal yang ingin kita jadikan sebuah visi besar supaya semuanya menjadi diskusi dan menjadi sesuatu yang bisa menyadarkan bahwa kita harus jaga untuk upaya sumber air, untuk upaya hal-hal yang bisa mengawal kehidupan yang mencadangkan ya dalam jangka yang panjang. Saya kira ini, mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan, semoga terus bersemangat dan terus menanjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Beliau memberi tekanan melengkapi konsep proyek Window B ini dalam tataran implementasi dengan tekanan tadi pembenahan kepada pendataan yang tidak agregat tapi pendataan yang sifatnya by name by address ya, supaya bisa membumi betul ya dalam konteks kita mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pembangunan hijau rendah karbon. Mungkin ada sedikit komen dari Pak Narto dari Bapeda, Pak, sebelum kami akhiri sesi ini. Terima kasih. Saya pikir sudah banyak dibahas habis oleh Pak Bupati. Jadi barangkali
bagi konteks pertanian secara umum di tempat lain begitu barangkali tadi Pak emang mau tidak suka tidak suka di dalam sosialisasi long term LTS LCCC tadi di 2020 hingga 2050 konsep jangka panjang kita memang akan dibahas detail konsep-konsep ke depan begitu di level nasional untuk diterapkan di level subnasional terkait dengan pertanian tadi. Jadi pertanian itu nanti timnya pertanian tanaman pangan, horti, kemudian masuk di perkebunan dan peternakan. Mohon izin Pak Munsif, kira-kira seperti itu. Itu di konsep benar dan kawan-kawan di LHK dalam konteks kawan-kawan di planologi kehutanan itu konsep sampai 2050 itu nanti konsepnya berdetail nanti seperti hari ini. Sampai landscape, tingkat landscape yang detail tadi. Jadi konsep ke depan di sana hari ini terkait dengan PS dan sebagainya, bagaimana janji kita terhadap dunia untuk menurunkan emisi 2030 sampai dengan 29% itu nanti konsepnya sudah detail per lokus jelas begitu pengembangannya. Jadi pada tataran konsep sudah seperti itu, tataran praktik seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, memang kita tidak bisa mengilustrasikan konsep itu ke masyarakat itu dengan nggak mudah seperti tadi. Tapi kalau konsepnya sudah membumi, itu harapan kita akan mendukung program secara nasional dan subnasional itu menjadi bagian. Sehingga kemudian kalau hari ini kawan-kawan di lokasi yang kami sambutkan tadi, kalau menjaga hutan itu bukan menjaga dunia, tetapi bagaimana sih keberlanjutan kita untuk pertanian kita sendiri ya. Minimal itu tadi, keberlanjutan Sungai Kapuas. Bukan nasional internasional, tapi kita sendiri nih. Nah, kalau udah membumi seperti itu, mudah-mudahan itu menjadi baik buat kita semua. Karena apa? Karena kita terlalu melangit begitu. Jadi kalau GRK ini sebenarnya hitung-hitungan yang abstrak yang mungkin tidak bisa kita semua di ruangan sini juga mungkin terlalu abstrak untuk mengilustrasikan, tetapi secara sederhana saja, bagaimana menjaga hutan terkait dengan tadi. Kalimantan Barat itu sudah dianugerahi kondisi seperti ini. Hujannya kondisi seperti ini. Kalau semakin lama hutannya semakin habis, juga kita sendiri nih kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kalau ceritanya Bu Yana nanti, kita itu kan TSS itu total suspended solid. Bagaimana sih air hujan tadi membawa substrat tanah ke sungai? Ketika substrat tanah ke sungai, itu kalau dari sisi pertanian kan kesuburan hilang. Tetapi bagi sumber daya air nanti lama-lama Sungai Kapuas menutup jadi danau osbelik juga nanti lama-lama kalau kayak gitu karena akan nyangkut di muara. Apalagi nanti kalau pelindonya geser ke Mempawah, siapa yang ngeruk lagi nanti itu? Itu kan kita main di situ sehingga kemudian sama-sama menjaga itu bukan satu konsep besar saja, tetapi konsep yang membumi. Pertanian juga demikian. Bahwa ternyata kalau terlalu kita mengeksploitasi dengan tadi paling tidak untuk kesehatan masyarakat terkait dengan apa tadi air bersih, kemudian tadi udara yang baik, itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepas dari kehidupan hari-hari. Dan itu sebagian saya kira apresiasi yang besar buat Pak Bupati, karena ini diskusinya melangit, tetapi sebenarnya harus diterapkan ke membumi. Apa yang bisa dilaksanakan, bisa dieksplor ke masyarakat, dan pada level kebijakan, biar nanti tadi, seperti yang kami sebutkan, kita ngomongkan pertanian, ya sudah produktivitas, karena tadi, semakin hari seperti Pak Bupati sampaikan itu akan tergeser lama-lama, tetapi bagaimana produktivitas itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kita bersama. Karena tadi perkembangan tidak bisa dielak, kondisi-kondisi substrat sosial menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kondisi-kondisi yang nyata real hari ini, dan itu tidak bisa kita elak, mau mengarah ke sana, tetapi kondisi bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi kita, mempertahankan budaya kita dari konteks budaya tadi, yang budaya kita di air, di sungai, kemudian dan sebagainya, itu kalau bukan kita sendiri yang menjaga. Pada konteks seperti itu, maka harapan kita, konteks yang besar tadi, ya kita bumikan bagaimana di masing-masing. Dan itu lokus banget, kondisi masing-masing sosial budaya akan berbeda, yang pendekatannya pasti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian sosialisasi yang menjadi konsep kita bersama. Jadi, goalnya biarlah goal akhir, tetapi bagaimana kontribusi untuk masyarakat kita bersama di level tapak itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan pasti itu akan cerita menarik antara desa satu dengan desa lain akan berbeda.
Saya pikir demikian. Mohon izin kami tidak menambahkan tetapi hanya menguatkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan luar biasa Pak Sunarto ya, memadukan banyak hal di sini ya. Mungkin sebelum saya komen terakhir, Bu Rasmi gimana? Ada yang mau disampaikan? Sedikit. Terima kasih Pak Moderator. Mengenai prosedur dan transfer pengalian emisi GRSK hutan desa ini merupakan ada kewenangan dari KLHK pusat, di mana lokasinya di Kapuasulu itu Nangalau, itu dialihkan ke negara. Mungkin tepatnya kewenangan itu berada pada pusat. Jadi begini, ada batasan-batasan kewenangan baik pusat maupun daerah. Demikian, terima kasih. Mungkin semuanya ini akan dapat menjaga dan mempunyai dampak penurunan emisi yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari pusat masih hadir? Pak Fahru Rozi? Karena ini ada pertanyaan dari kolom chat ini yang mungkin bisa saya bacakan. Mudah-mudahan sih ada yang meresponnya ya. Pertanyaan untuk Pak Direktur. NDC kita 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Saat ini telah banyak bantuan internasional melalui berbagai skema seperti FIP 1, FIP 2, 5, dan lain-lain. Apakah itu termasuk dukungan internasional? Dan apakah secara nasional telah dikatakan memadai? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi dengan diputusnya hubungan pendanaan dari Norway terkait dengan PPI ini? Kalau berkenan dari pusat ada yang masih hadir, tentu kami mendapat kehormatan untuk dapat jawaban. Kami tunggu mungkin beberapa detik. Kalau tidak ada, izin, apakah dari kementerian ada yang masih standby atau hadir di monitor? Kalau tidak ada, saya pikir memang udah waktunya ini. Secara adat jam 12.30 kita sudah mendapatkan bonus perpanjangan 30 menit ya. Saya pikir apa yang ingin ditarget dalam pertemuan ini yaitu ingin mensosialisasikan ya mengenai komitmen nasional, provinsi, kabupaten terkait dengan pembangunan hijau, pembangunan rendah karbon dengan spesifik target lewat proyek Window B ini yang akan dimulai di Kuburaya selama 2 tahun ke depan ya, yaitu penurunan emisi sebesar lebih kurang 900.000 ton karbon dioksida per tahun di Kuburaya. Ini dengan 4 output program dan 2 tujuan khusus lewat berbagai roadmap yang telah disusun rapi ini, optimis ya bisa kita capai dengan seiring dengan semakin banyaknya para pihak termasuk yang hadir di sini secara langsung maupun secara daring memahami bagaimana konsep pembangunan hijau karbon rendah ini seperti apa dan bagaimana implementasinya di 4 sektor utama yang menjadi target, yaitu di sektor pertanian ya yang memang menjadi warna Republik ini dan tentu saja Kalbar ya dengan penduduk terbesarnya itu berkontribusi di sektor pertanian, kemudian di kehutanan dan gambut, kemudian berikutnya adalah di energi dan tentu di limbah ya tadi yang sudah dipaparkan secara global maupun secara rinci baik di provinsi, dan yang terakhir tadi Pak Bupati memberikan sebuah respon mengenai konteks penerapannya secara aktual ya yang membumi tadi sesuai dengan kondisi real masyarakat yang ada di Kuburaya. Kita optimis proyek Window B ini segera akan diakselerasi ya, waktunya tidak banyak
Dan tentu kita berharap mudah-mudahan Project B ini betul-betul di Kuburaya ini bisa sukses, dan tentu saja ini akan menjadi tiket penting bagi keberlanjutan ya, penerapan model pembangunan hijau rendah karbon bukan hanya di Kuburaya seterusnya, tapi juga di 13 kabupaten lainnya. Saya kira demikian yang bisa saya closing selaku moderator pada acara yang ditugaskan kepada saya pada sesi 1 ini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya dan untuk memberikan penghargaan kepada para narasumber kita, Pak Direktur Saiful Anwar walaupun belum hadir lagi di sini, dan Pak Bupati Kuburaya, Pak Sunarto dari Bapeda, serta Bu Lasmi dari Dinas Salaka. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi atas nama moderator saya mohon maaf apabila dalam tugas saya sebagai moderator banyak hal yang kurang berkenan, dan ini tentu menjadi sebuah effort saya pertama kali nih, karena lalu bersentuhan dengan lebih masif ya dengan masalah-masalah pembangunan berkelanjutan yang kelihatannya memang menjadi hal yang harus kita elaborasi ke depan, karena sektor pertanian bukan hanya pangan, perkebunan, ini sangat berkaitan erat dengan isu-isu lingkungan, isu-isu pertanian berkelanjutan, isu-isu pembangunan hijau dan pembangunan rendah karbon. Sekali lagi saya mohon maaf, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah berkenan memimpin paparan sesi pertama beserta sesi tanya jawab. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sesi pertama telah selesai kita laksanakan. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya yaitu isoma. Bapak dan Ibu disilahkan untuk menikmati makan siang yang telah dihidangkan secara prasmanan di bagian belakang tempat acara. Dan untuk Bapak dan Ibu narasumber beserta moderator disilahkan untuk menikmati makan siang di ruang VIP. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bupati Kuburaya yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu kami silahkan untuk menikmati makan siang yang telah disediakan selama kurang lebih 1 jam. Bapak dan Ibu kita melaksanakan isoma. Setelah itu kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi materi yang kedua. Silakan Bapak dan Ibu kami ucapkan selamat menikmati.